Shalom Papa Mama di rumah. Berikut panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online sekolah minggu GKPB Immanuel Tabanan. Mari kita bantu mereka agar dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Yang pertama, persiapkan TV atau gadget untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Yang kedua, ajaklah anak untuk berdoa sebelum ibadah online dimulai. Yang ketiga, anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti sedang berada di gereja. Karena itu mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh guru sekolah minggu. Yang keempat, ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah online dengan antusias ya. Yang kelima, papa mama membantu anak-anak untuk mengerjakan soal atau kuis yang diberikan di akhir ibadah. Yang keenam, terakhir, tanyakan nilai atau pesan apakah yang didapat dari materi ibadah online hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi seperti ini bersama Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kakak hari ini akan melayani adik-adik sekolah minggu bersama Kak Yanti dan juga Kak Jalmo yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kakak-kakak gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa semua. Sudah siap memuji Tuhan pada hari ini adik-adik? Kakak-kakak gimana? Sudah siap? Siap. Mari kita jalan-jalan bersama Tuhan Yesus. Siapa yang mau jalan-jalan? Kita adik-adik Semua dan ya. ibu. Kita keliling-keliling. Yuk kita bangkit berdiri memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
bersama Tuhan Yesus selalu. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam Tuhan dan minggu ini ya Bapa. Kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu lagi Tuhan. Bapa, berkatilah kami yang akan mendengarkan dan memuji Engkau Tuhan melalui ibadah hari Minggu pada hari ini. Tuhan berkati untuk kakak-kakak yang akan melayani. Biarlah kakak-kakak dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Bapa, dan siapkan hati kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, mohon bimbingan dan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah pada hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, udah siap lagi memuji? Mari kita berdiri lagi, kita memujikan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Setelah kita memuji nama Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji satu lagu lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya. Oh, giranglah, oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama
dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mau baca firman Tuhan, lalu kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini luar biasa. Jadi untuk itu kita berdoa dulu supaya Roh Kudus membimbing kita dalam mengerti tentang firman Tuhan. Ya, baik. Kita satukan hati kita, lipat tangannya baik. Kita tundukkan kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh disiapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini juga kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memimpin kami, Roh Kudus mengajar kami, sehingga kami boleh mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Siapkan hati kami masing-masing Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya juga kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, kami memohon doa ini. Amin. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Jamu akan menyampaikan firman Tuhan, di mana perikopnya atau bahannya diambil atau sudah disiapkan oleh GKPB, yaitu firman Tuhan diambil dari Lukas, ya, Injil Lukas pasal 5, ya, cari buka Alkitabnya silakan. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11, ya. Kita buka Alkitab, ya. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kak Jamu akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, ya. Perhatikan yang ada Alkitab silakan buka, yang tidak silakan perhatikan di TV, ya. Baik. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumi dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya.
Itulah firman Tuhan kepada kita, guru-guru, juga anak-anak dan orang tua yang ada di rumah. Ya, baik. Kak Jango akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, hari ini kita belajar tentang penjala ikan. Adik-adik tahu penjala ikan? Penjala ikan itu adalah sebuah atau suatu pekerjaan seorang nelayan. Pada zaman dulu, nelayan zaman dulu dan sampai sekarang pun, nelayan itu membawa jalannya pada sore hari. Mereka naik perahu, membawa jalannya ke tengah laut, lalu menebarkan jalannya. Jalan ditebarkan untuk menangkap ikan. Dari sore, malam, sampai dengan pagi hari. Biasanya pagi hari mereka pulang, ya, ke tepi daratan, tepi lautan maksudnya Kak Jango. Di situ mereka biasanya membersihkan jala mereka seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus, ya, dengan Simon Petrus dan saudaranya ada juga namanya Andreas. Mereka berdua sedang membersihkan jala. Setelah semalaman mereka menebar benih, mencari ikan di lautan. Mereka tidak dapat apa-apa. Mereka zom, tidak dapat apa-apa. Ya, mereka dengan lelah, mereka mencuci jalahnya. Pada saat itulah di pagi hari, ketika Tuhan Yesus dengan banyak orang yang sedang mengajar, karena saking banyaknya, akhirnya Tuhan Yesus naik ke perahunya Simon Petrus dan minta Simon Petrus untuk menjauh sedikit dari pantai. Dari situlah Tuhan Yesus mengajar. Setelah mengajar, Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus dan Andreas pada saat menjala ikan, mereka tidak dapat apa-apa. Tuhan Yesus tahu, sehingga akhirnya Tuhan Yesus perintahkan Simon Petrus ke tengah lagi, bawa ke tengah perahunya, lalu tebarkan jalannya. Ketika mereka melakukan perintah Tuhan, apa yang didapat? Hasilnya sungguh luar biasa. Simon Petrus dan Andreas mendapat ikan yang banyak. Bahkan nggak kuat, mereka berdua nggak kuat untuk mengangkat ikan itu. Tempatnya juga tidak cukup perahunya. Dipanggillah saudaranya, yaitu siapa? Yohanes dan siapa lagi? Yakobus, saudaranya Yohanes. Ya, jadi mereka berempat angkat. Di dua perahu itu penuh. Akhirnya Tuhan Yesus bilang sudah cukup. Jadi ikannya dikembalikan lagi sebagian. Saking banyaknya ikan ini dapat. Ya, baik. Hanya itu yang mau Kak Jango sampaikan saat ini. Untuk lebih jelasnya kita akan nonton film yang akan kami putarkan. Walaupun sederhana, singkat, tapi adik-adik bisa mengerti. Baik, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon.
Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Baik, adik-adik sudah nonton filmnya bukan? Luar biasa, terima kasih. Kak Jangun sekarang mau memberi apa pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Kak Jangun mau sampaikan cuma 2 hal saja, nggak usah banyak-banyak, 2 hal saja. Yang pertama, lihat pada saat Simon Petrus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan dia melakukannya, hasilnya gimana? Hasilnya tentu luar biasa. Begitu pula kita. Kalau kita mendengarkan perintah Tuhan ada di mana? Nih, di dalam Alkitab. Perintah Tuhan berkata kepada kita melalui Alkitab ini. Kita baca dan kita renungkan. Perintah Tuhan apa kita lakukan? Tentu hasilnya akan luar biasa. Hidup kita akan diberkati. Ya. Yang kedua, kalau kita mengalami masalah seperti Simon Petrus mengalami masalah, gak cukup nih, mau tenggelam nih, perahunya mau tenggelam. Pada saat dia tarik ikan, saking banyaknya ikan, dia minta tolong. Ya, dia minta tolong kepada saudara-saudara dan teman-temannya. Dia minta tolong kepada Yohanes dan Yakobus. Kita juga begitu. Kalau kita ada masalah, kita minta tolong pada teman kita ada masalah, kita juga tolong mereka. Ya, itu 2 hal yang kita pelajari hari ini. Kak Jangun percaya, kita semua yang melakukan firman Tuhan tentu diberkati oleh Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jangun. Biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Jangun itu akan tertanam di dalam hati dan pikiran adik-adik, juga tertanam di dalam hati dan pikiran guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan membawa doa syafaat dan syukur kita. Mari kita menenangkan diri kita, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan Bapa kembali kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal sampai saat ini. Bapa, kami temui dalam keadaan selamat. Pujian dan firman yang telah kami sampaikan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan Engkau melayakkan kami, guru-guru dan anak-anak sekolah minggu. Bapa yang di surga, pada saat ini kami berdoa terkhusus buat adik-adik sekolah minggu. Kami menyerahkan kehidupan adik-adik sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam perkembangan tubuh mereka, pergaulan mereka di sekolah, di rumah, dimanapun anak-anak-Mu ini berada, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, masa depan dan pendidikan adik-adik sekolah minggu ini, kami pasrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga berkati seluruh orang tua mereka. Engkau berkati kehidupan mereka. Kesehatan dan kekuatan tentu Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, Engkau limpahkan di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Begitu pula dengan guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati Bapa. Di dalam setiap keluarga, usaha, pekerjaan dan pelayanan, guru-guru sekolah minggu juga Engkau berkati. Kesehatan, kekuatan tentu kami mohon terus kepada Tuhan untuk limpahkan di dalam guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Bapa yang di surga, pada saat ini juga kami berdoa buat Jemaat-Mu Immanuel Tabanan. Kami serahkan seluruh Jemaat Immanuel Tabanan ini ke dalam tangan-Mu. Kehidupan mereka, usaha, pekerjaan dan keluarga mereka, pribadi lepas pribadi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Begitu pula kami berdoa buat Bapak Pendeta Thomas Marasa, Bapak Pendeta Emeritus Madirais Wiranto, dan seluruh para majelis Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Kesehatan, kekuatan terus kami memohon Tuhan, Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia ini Bapa. Engkau tahu pada saat ini yang terjadi. Kami hanya memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa Indonesia ini. Engkau akan memberikan kembali bangsa Indonesia ini normal seperti biasanya Bapa. Dan ampunilah akan kesalahan kami sebagai bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia Bapa. Sehingga Engkau akan memulihkan kembali bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa
untuk kehidupan ke depan nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga kami bisa bertemu kembali bersama anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa, ucapan syukur dan syafaat kami, di mana kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita sambut doa syafaat kita ini dengan pujian Yesus Pokok. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama dengan semangat, dengan gerak yang ada, dengan penuh sukacita. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Adik-adik, mari kita menutup ibadah pada hari ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Baik, mari kita semua tundukkan kepala, lipat tangan. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa penutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan Roh Kudus nantiasa menemani kami untuk mengajarkan kami tentang firman Tuhan setiap saat. Akhirnya kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan penembus dosa kami. Dengan kuasa Roh Kudus,
menyertai kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua yang ada di rumah. Memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Untuk ibadah pada hari ini kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita pengumuman untuk hadiah kuis minggu lalu. Kira-kira siapa yang menang ya? Putar. Demikian pengumuman kuis hadiah minggu lalu, dan hadiah akan kami kirimkan ke rumah kalian masing-masing. Ditunggu ya. Nah, mau kuis lagi nggak? Berikut ini Kak Jango akan menyampaikan kreativitas atau kuis untuk minggu ini. Baik, adik-adik yang Kak Jamu kasihi, untuk minggu ini Kak Jamu tidak buat kuis, tapi Kak Jamu ingin adik-adik semua berkreativitas. Ya, kita akan atau adik-adik akan menghafalkan ayat hafalan, dan itu divideokan. Yang indah akan kita kumpulkan nanti masuk ke YouTube. Ya, baik. Ini tugasnya. Untuk anak-anak kelas playgroup, anak kelas playgroup akan bernyanyi, nyanyian lagu sekolah minggu. Kemudian orang tuanya diminta untuk memvideokan mereka dengan gaya dan seni masing-masing. Ya, dengan lagu silakan, lagu sekolah minggu yang dihafal oleh anak-anak. Itu untuk anak playgroup. Kalau untuk anak kelas kecil, untuk anak kelas kecil akan menghafalkan ayat dari Matius pasal 4 ayat 19. Matius pasal 4 ayat 19. Ya, itu ayat hafalan untuk kelas kecil. Untuk kelas tanggung, ayat hafalannya diambil dari tadi pembacaan tadi. Lukas pasal 5 ayat 5. Lukas pasal 5 ayat 5. Sekarang untuk kelas besar dan remaja itu dari Lukas 5 ayat 10. Ya. Kalian minta tolong orang tua atau saudara untuk mengambil video, ya, pada saat menghafalkan ayat hafalan firman Tuhan tadi. Buat yang seindah mungkin, seninya bagaimana silakan. Mau pakai pakaian kayak pakaian nelayan, ya, mau bawa pancing, mau gayanya di sungai, mau gayanya di pinggir danau atau di taman, boleh silakan. Itu kreativitas adik-adik semua. Nanti segera dikirim ke WA group, ya, WA group kita. Ingat, dikirim paling lambat itu hari Jumat. Paling lambat hari Jumat supaya masuk di WA, karena hari Sabtu guru-guru sekolah minggu akan menonton dan mengundi siapa yang terbaik di antara video-video itu. Dan hadiahnya luar biasa. Hadiahnya luar biasa. Kita akan siapkan yang luar biasa hadiahnya untuk adik-adik. Ya, ingat, video yang baik akan dikumpulkan, disatukan dalam klip-klip satu film, kemudian kita bagikan ke YouTube. Wah, sekalian akan terkenal seluruh dunia, bukan saja di Indonesia tapi seluruh dunia. Baik, itu yang Kak Jamu sampaikan untuk minggu ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, demikian. Adik-adik, ibadah hari ini kita
kita sudah selesai. Nah, kakak-kakak pada hari ini tidak lupa untuk menyampaikan protokol kesehatan tentang pencegahan COVID-19 dengan cara yang pertama, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, Dan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. yang bersih. Ya, yang bersih ya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.